Opening, apa iku opening? Gak saya lah. Nah, iku opening. Oh, jangan bro, ada opening bro. Iku opening iku mau. Iku mau opening. Iki opening. Ya, iki opening. Nah, iki opening. Iya, Oke rek. Oke, Yo, iki opening. Wes. Opening. Nah, tema hari ini open table ya. Tema podcast kali ini ialah cerita cinta waktu bermain dating application. Nah, disclaimer sih, ini gak ono sponsor kan apa. Yes. iya, Sebisa mungkin jangan nyebut aplikasi lah. kita kalau sebisa mungkin tidak menyebut aplikasi ya. Cuma ya nggak tahu nanti. Oke, baik. Bisa dimulai dari siapa dulu nih? Nggak usah basa-basi sih kata gua sih. Paling akeh lah sih, paling akeh pengalaman di sini. Yang paling banyak ya. Awal langsung Apa? Perkenalan dulu dah ini. Siapa aja yang ada di sini? Sepertinya itu sangat penting. Monggo. Instagram boleh ditaruh, Twitter boleh ditaruh. Apa itu X? Twitter. Twitter saja, oke? Karena di Instagram takutnya kena. Karena lebih Kita umum. bermain aman di Twitter. Banyak yang main. Iya. Yes, saya sebagai pemilik podcast saya. Yes, Instagram Mas Aze lah. Instagram Mas Aze, Twitter Mas Aze, Twitch Mas Aze, yes, KB Mas Aze. Selain Facebook, yes. Monggo yang lain. Oke, satunya, ayo sebelum saya perkenalan. Kalau saya ya paling ya ada Twitter Uchimaki, terus ada apa dulu nih, ini akun kita buat kenalan sama cewek maksudnya, atau kenalan media aja nih. Sosial media. Oh iya, oke. Sosial media, oke. Twitter Uchimaki, terus ada IG @Vayensi, kemudian ya Facebook Rajif Panik Vayensi. Ya itulah, kenalin, saya Rajif. Salam kenal Rajif dan Mas Aze. Ya, terakhir saya sendiri ya sebagai trigger moderator. Trigger dari podcast tema pada podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Aan, ya kan? Untuk Twitter bisa kalian follow @withushere. Nah, untuk IG jangan, mending di Twitter saja sih. Oke? Karena IG mengingatkan saya kepada mantan. Ya, terima kasih. Anjay. Di trigger podcast ini ya si Aan mau curhat dan cerita pengalamannya di dating apps yang selalu gagal. Anjay. Kapan nih berhasilnya? Aduh, jangan tanya sih. Aku sendiri juga sebenarnya pengen gitu, tapi kok susah. Ya, gimana langsung pengalaman ini? Mulai dulu pengalaman ya. Karena ini mengingatkan tentang kenangan yang pahit, jadi mungkin saya harus sambil sebat dulu nggak sih? Dong. Sebat dulu nggak sih? Aduh, sakit. Jadi sebat. Jadi Mas Ani udah berapa kali nih dapat korban dari dating apps nih? Dapat korban tuh maksudnya apa ya? Jadi korban apa? Oh, bukan dapat korban. Dikorbankan dari dating apps nih berapa kali nih? Sebentar, saya harus menyalakan rokok dulu ya. Jadi korban atau saya sudah berkali-kali diletakkan oleh beberapa orang yang saya kenal dari dating apps itu di altar of sacrifice, ya, altar pengorbanan. Tempat perjamuan, tempat korban.
Nah, mungkin ini ya, eee, kenapa nih? Aku juga pengen tanya ke kalian semua. Kalian semua pernah main dating apps nggak sih? Pasti pernah. Pernah lah, kalau pernah ya pernah aja sih. Pernah ya? Iya. Pernah. Nah, alasan kalian bermain dating apps itu apa? Kita mulai dari sini dulu nih. Siapa dulu nih namanya? Ayo, siapa Monggo dulu? Mas Aze dulu. Oh, aku. Oke. Kalau jujur ya, awal main dating apps itu malah pas masih pacaran sama mantan dulu. Awalnya buat apa ya? Mungkin masa muda, masa ingin mencari jati diri, anjay. I see. Jadi pengen penasaran aja, sebenarnya ya cuman penasaran gimana sih main dating apps itu. Tapi ya karena pada masa itu ya cuman karena penasaran ya nggak lanjut. Setelah terus coba ya, karena setelah itu dapat pacarnya itu malah lebih ke arah dari real life-nya aja, nggak pernah dapat dari sosial media itu aja, nggak pernah. Setelah itu yang terus baru main lagi itu baru karena diputusin, itu baru kayak main dating app karena pelampiasan aja. Maaf buat yang pernah match, yang pernah chattingan, yang sampai yang udah mungkin berharap atau apa, maaf ya. Tapi emang karena aku sadar aku main dating apps cuma buat pelampiasan ya, aku nggak akan serius lah main dating apps itu aja sih. Karena ku sadar kop sekop cintaku ini kop sekop. Sekop. Oke. Baik, dari Mas Aze ya. Lanjut. Kita lanjutkan nih ke siapa tadi Mas namanya Mas? Lupa saya. Mas Rajif. Rajif Oke. ya, dipanggil Lanjut Rajif ke... ya. Namanya agak susah sih. Oke. Oke, lanjut ke saya. Awal mulanya sih sebenarnya ya iseng, yang habis iseng, terus juga karena ada teman juga yang berhasil, akhirnya ya beranilah coba pengen serius di situ. Cuman yang belakangan ini kayak sebagai hiburan aja sih jatuhnya kan, karena kita jomblo juga kan, santai gitu. Terus juga di tengah-tengah kesibukan sehari-hari itu pastilah kita butuh hiburan ya kan, dengan ngobrol sama cewek, mungkin ngobrol sama orang asing yang kita bisa luapin curhatan kita yang nggak bisa dengan orang terdekat gitu kan. Kebanyakan sih gitu untuk kenapa kok bermain dating apps. Ya sebagian besar sih ada beberapa berhasil dan juga pupus juga, tapi ya kita kan gimana ya, main itu kan senang-senang aja gitu kan. Pasti kan hidup tuh ada kadang di atas, kadang di bawah, kadang lurus, kadang berombak gitu kan, iya kan. Makanya ya kita anggap happy aja gitu kan. Kegagalan itu pasti ada gitu. Gitu. Standing minus buat Mas Rajif. Oke. Hidup kadang di atas, kadang di bawah ya. Betul sekali. Nah, ini berarti tinggal saya seorang alasan. Ya gimana nih Mas Ani? Alasan bermain dating apps ya. Ya pertama karena emang mencari teman wanita lebih utamanya sih seperti itu, karena saya sendiri orang yang susah bersosialisasi dan berkomunikasi sama seorang wanita. Nah, mungkin kalau lewat chat bisa humble tuh, tapi kalau meet up wah tidak sih, big no, sangat berat. Makanya saya mulai mengasah skill saya berkomunikasi ke wanita yang saya kenal sebagai teman di sana. Kalau emang cocok ya lanjut gitu, anggap aja bonus. Seperti itu sih.
laki-laki rata-rata ya sama ya, cari temen atau mungkin ya cuman buat iseng lah. Tapi kan juga sama yang kita berteman dengan cewek nggak mungkin kan, kita kan pasti kebanyakan pasti jatuh hati, pengen lebih dekat, dan akhirnya ya pasti jatuhnya juga jadian. Cuman kadang juga si ceweknya pengen mempertahankan itu, cuman kita sebagai laki-laki juga pasti ada punya dong keinginan kalau misalnya kita teman cewek, terus teman cewek kita jalan sama orang, kita tiba-tiba merasa cemburu gitu kan, pasti juga kita mulai sadar gitu bahwa kita juga suka sama dia. Makanya banyak orang tuh kadang bilang susah kalau mau temenan sahabatan antara cowok sama cewek itu hampir nggak mungkin gitu, banyak yang bilang. Cuman ya nobody knows, siapa tahu juga bisa lanjut juga gitu kan. Tapi emang hebat sih niatnya dari nggak ada salahnya, hebat sih memang Mas Aan ini Standing bisa minus Mas. pikiran ke situ gitu kan. Soalnya kan gini apa namanya, kasarannya kan kalau teman-teman dari yang orang-orang daerah kan kayak punya teman cewek itu kayak entah di ejek atau di apa kan, biasanya kan kayak gitu ya, dikucilkan lah. Ya bisa. Jadi kan kadang tuh kayak kurang respect lah. padahal Kadang mereka tuh kayak zaman kita dulu SD itu ada yang namanya serial yang namanya apa, Kepompong. Ingat nggak sih? Ya Itu betul. kan ya bukan satu cowok ya, cowok punya temen beberapa cewek gitu kan, itu temenan aja nggak punya temen lain kan ya, walaupun ya namanya serial TV pasti ada drama-dramanya. Tapi kan dulu ya dari serial itu kan udah mau menunjukin bahwa cewek itu cowok itu boleh loh temenan sama cewek gitu. Nah, mungkin kan ketakutan orang-orang kan, enggak apa namanya, nggak natural lu nyari kesempatan ya, nyari kesempatan dalam kesempitan lu, mungkin ya itu normal sih menurutku kan. Mana sih sifat cowok manusia nggak iya sih? sih, mana sih Sifat manusia. cowok yang nggak suka lihat cowok yang suka lihat temennya cowok gitu kok deket sama cewek banyak gitu. Kayaknya sih banyak cowok yang merasa bisa ya, tapi mereka juga malu mau bertanya gitu. Pasti sih Ya, itu bahkan biasa. dulu ada pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan. Oke. Ya, walaupun nggak terlalu masuk sih sama Ya, Betul. ya biar Masuk sih. nggak kosong-kosong banget gitu loh kan. Ya, langsung itu aja, lanjut ke apa namanya, pengalaman aja. Mungkin ini dulu. Apa? Aku lupa. Mungkin dengan omonganku yang tadi itu, kalau aku emang cari temen, namanya dating apps, kita kan harus swipe right, swipe left, Ya, kanan kiri. Nah, pasti orang mikir nih, wah ini nyari temen tapi carinya yang good looking. Enggak, aku kalau main dating apps pasti swipe kanan semua. spam. Aku swipe kanan 1 bulan nggak pernah ada yang match, aku nggak tahu lagi. Sekalinya match ya seperti itu gitu. Nah, di sini ada yang ingin mengucapkan disclaimer seperti saya atau tidak? Oh, cara-cara main dating apps ya mungkin ya. Ya, maksudnya kriteria kamu nih. Nah, kayak aku tadi kan swipe right semua, karena apa? Karena aku ingin mencari temen. All in. Maksudnya kan di situ. All in kanan nggak sih kata gue? Kalau aku sih karena emang pengen mainnya itu pas masa habis putusin ya. Ya, ego untuk mencari yang cantik itu pasti ada. Tapi mungkin karena apa ya, aku tahu foto itu di blur itu aku udah tahu ya, saya gimana fotonya itu kalau di blur itu aslinya kayak gimana aku tahu, jadi aku bisa nentuin nih orang swipe kanan juga apa enggak. Itu triknya, itu buat kalau teman-teman mau nyoba, lo kok bisa sih dapet terus dating apps gitu. Triknya itu nyari blurnya, itu nyari cara nyamain blurnya aja udah. Benar, aku juga kayak gitu sih. Itu trikku biasanya. Jadi makanya aku nggak terlalu
ya jujur aja ya namanya main karena ego ya, main karena cuman ya nafsu lah, anggap kasarnya nafsu, ya nyari yang cantik nyari terkadang kadang-kadang ya ada yang terus nyari yang kayak kriteria umur gitu senormal mungkin Ya. mungkin itu nyebutnya apa ya, normalnya main dating app mungkin atau gimana tapi Ya. aku mainnya kayak gitu. Oke, sudah Oke. dari Mas Aziz. Sudah dong. Monggo Mas Oke, Rajif, dari Rajif nih. Apakah ada yang perlu disampaikan atau tidak nih ada trik and trick sebelum kita lanjut? Kalau tips and trick sih mungkin sedikit lah ya, karena aku juga pernah nemuin itu ada nih kita match gitu kan di salah satu aplikasi dating match gitu kan. Nah, baru chat nih halo Salken apa dia kayak rasa cuek-cuek gitu ya kan. Tiba-tiba dia ngirimin nomor gitu kan. Ngirimin nomor ini kalau pengen serius ayo pindah ke ini. Nah, itu tuh jadi salah satu perhatian kita, jangan sampai tertipu sama itu. Aku pernah baca juga itu di mana ya, di aplikasi X kalau tidak salah tuh, kalau yang kayak gitu tuh pasti dia menjebak, dia coba cari ini kita apa sih, kelemahan kita, pokoknya mau menjebak kita lah, entah itu ingin penipuan uang, penipuan, segala emang ya. macam. Itu pokoknya jangan sampai, kalau misalnya kayak gitu jangan sampai kita termakan. Mentang-mentang kita dapat nomor dia ya kan, wih kesempatan nih, ceweknya cantik apa segala macam bisa gitu kan. Atau mungkin dia juga di situ sebagai lahan pekerjaannya dia, atau apa kasarannya umumnya, mohon maaf nih open BO segala macam gitu ya kan. Kita jangan lah. Ya kita kan istilahnya main-main kan. Itu kan apa ya, bukan suatu hubungan yang sehat gitu loh. Jadi mending kita hindarin aja kalau yang seperti itu. Mungkin gitu aja sih kalau dari saya. Ini nambahin pengalaman kasih nomor ya, kalau Iyo, dari aku kalau udah ketemu orang kayak gitu, kalau mau digodain bisa, tapi pakai nomor lain, jangan pakai nomor utama. Itu triknya. nah, Biar apa? tuh. Paling tidak dia nggak tahu nomor aslimu aja. Dan sebenarnya ya kalau di logika aja, lu tiba-tiba dicat orang, ini nomor saya, ya mungkin ada yang enggak, mungkin ada yang beneran serius, mungkin dia nggak mau apa ya chattingan di apps mungkin atau gimana. Tapi kan ya sebagai cowok nih ngelihat kayak gitu, atau mungkin cewek lah, sebagai manusia lah, ngelihat kayak gitu kan ngerasa ini orang kenapa gitu loh. Sedesperate itukah kamu mencari jodoh sampai seperti itu? Normal-normalnya dia mencari jodoh kan nggak kayak gitu loh, kasarnya itu. Itu aja sih kalau masukanku kalau dapet kayak gitu ya. Nah, aku juga pernah sih. Aku juga pernah loh. Apa? Barusan banget kalau ini sih. Kalau ini tuh barusan banget. Aku dua kali aku. Yang pertama itu match ya kan, match terus waktu awal ya perkenalan lah, awal-awal kenalan ya, salam kenal dari mana, terus dia tiba-tiba tuh ngechat, ngasih nomor, terus di bawahnya itu ada dia ngetik gini, Mas, kalau kamu emang seneng sama aku langsung WA ke nomorku ya. Nah, terus di bawahnya, nanti kita ketemuan, kalau serius ayo nikah sama aku. Ini apa? Aku udah punya anak 1. Kalau kamu pengen serius, ayo. Aku kayak mikir tuh. Terdengar mencurigakan ya. Terdengar mencurigakan. Nggak, aku bukan nggak masalah sama anak 1 ya, it's okay gitu. Tapi kenapa harus gitu? Nah, ini tak lanjutin lagi nih. Nah, itu udah agak lama tuh yang sama ya. Anggap aja kita nyebutnya sebagai janda anak 1 ya. Nah, yang baru-baru ini banget nih. Aku baru ngechat kenalan ya. Aku lebih sebut nama.
dia sebut nama, setelah itu di bawahnya itu langsung dia ngasih nomor. Nomor terus kayak apa ya, kayak maksa banget buat aku ngechat. Nah, cuma aku ini apa ya, kayak lu kira gua cowok apaan gitu. Aduh, lu kira gua cowok apaan? Nggak, kayak jujur aku kayak bunyi bel gitu loh, kring kring kring. Nah, kayak gitu sih. Sama tipikal wanita yang seperti itu gitu. Kayak nggak bisa kayak kita menjalin hubungan dulu, komunikasi dulu, kalau emang sama-sama cocok ya lanjutlah. Dan salah satu prinsipku juga itu aku yang nanyain duluan gitu, boleh nggak aku minta nomormu gitu. Kalau yang cewek duluan tuh kayak aku emang wow, apa sih diriku yang Nih, kalau menurutku sih seharusnya itu kalau dari dating apps ya ini ya, dari dating apps ngobrol ke sosial media dulu, entah ke IG, entah ke X, entah ke apa, baru ke aplikasi chatting. Itu menurutku lebih normal lagi. Soalnya ya kan karena private kan. iya paling tidak dari sosial media itu kita tahu orangnya itu yang kayak gimana. Nggak sedikit soalnya orang di dating apps itu pakai nggak foto aslinya itu nggak sedikit. Makanya dari harus ada apa ya, kayak skemanya gitu, nggak bisa langsung nggak bisa lo lompatin sosial media sama chattingan dulu di dating, tapi nggak bisa. Ini harus ada dulu, baru lo bisa lompat baru bisa ke nomor telepon. Karena ya cukup pribadi lah, dan aku pun sendiri kalau mau cari aman, aku biasanya aku lempar ke Telegram, udah itu aja sih. Telegram atau ke Line gitu kan, dua itu kan nggak yang apa ya, nggak yang aplikasi chatting utama lah, apalagi di Indonesia. Iya benar. Di awal nih udah mulai lucu ya pengalaman kita bertiga ini. Nah, ngomong-ngomong lucu nih, kalian pernah ada nggak kayak ya pengalaman lucu lah di dating apps sendiri waktu bermain dating apps? Kalau aku pribadi nggak pernah yang bener-bener lucu ya, maksudnya kayak yang mungkin beberapa kasus kan kayak ketemu temen gitu, ketemu temen sekolah, ketemu sealumni gitu atau sekampus, sejurusan, itu kayaknya belum pernah, karena emang apa ya, mungkin karena aku sendiri pun pemilih gitu, nggak yang all in, nggak yang apa gitu, jadinya cukup tersortir. Aman, aku masih aman, nggak dapet yang aneh-aneh seperti itu. Mungkin dari kalian sepertinya sih ada ya, sepertinya. Aku dulu nih. Iya. Semangat banget nih gua nih, anjay, udah pakai gua ini, aduh, membara gua. Nah, pengalaman lucu sendiri ini sih, ya kayak ketemu temen gitu, temen sekolah gitu, itu pernah. Terus kapan hari juga pernah kan, kayak aku nemu nih adik kelasku sendiri tuh, cuma aku yakin dia ini bukan tipikal orang yang main dating apps, ya kan. Terus aku screenshot, ku kirimin lah ke temanku ini, ku tanyain, kamu main dating apps gak sih? Dijawab sama dia, loh enggak, itu siapa anjir, gila. Loh berarti faker dong. Iya itu faker, bisa di-report gak? Ya aku bilang, waduh nggak bisa sih kayaknya sih, soalnya kan udah kelewat gitu loh, kan chance ketemu lagi dengan orang yang sama itu susah. Cuman sekelebat gitu ya, Iya benar itu sih. Terus ya ketemu teman-teman yang emang teman SMP pernah, teman SD pernah, teman SMA juga pernah. Itu kayak ternyata temanku ada yang bermain seperti ini. ternyata yang busuk seperti saya nggak cuma saya. Betul. Oke nih, berarti tinggal Mas Rajif nih. Nah, gimana? Apa ada atau enggak nih? Oh, kalau ini nih
Ya kalau dibilang ada ya ada, malah kita jadian malah. Jadian. Buset. Epic. Iya, aduh. Jadi ceritanya nih di salah satu dating apps gitu kan. Ya kebetulan aku lagi di kota kita gitu kan. Lagi di kampung. Nah, bosen gitu kan. Aduh, ini ngapain ya di rumah ya? Lagi liburan di kampung kan. Teman-teman lagi pada sibuk semua. Udahlah, aku main dating apps. Gak sengaja ketemu sama cewek sekelasku SMA dulu, satu sekolah, satu kelas lagi. Sekelas. Agak Buset. Jangan sampai sebut nama ya. Cukup apa ya? Cukup momen apa bukan kebetulan nih, kasarannya kebetulan ya. Halo, tes. Kayaknya punyaku DJ bentar. kami gitu awal mikirnya. Kok nggak taunya dianya malah ngarang-ngarang ke situ terus gitu kan. Ya nggak lama. Pindah ke WA, chattingan nggak lama. Dua-dua status itu langsung tergaris bawah gitu, langsung ter-highlight status pacaran itu tiba-tiba langsung ter-highlight gitu. Aduh. Waduh. Ya udahlah, kita kan sebagai cowok ya oke lah, enak lah kayak gitu kan, ada temen jalan, ada temen nongkrong, ada temen chat, telepon segala macam kan. Seru banget, temen sendiri kan, jadi santai gitu kan, nggak perlu malu-malu, nggak perlu kita apa ya istilahnya, kalau cowok sama cewek cantik, cewek luar gitu kan biasanya kan jalan kan kayak sosok keren gitu. Ini enggak, ya udah santai aja, orang udah kenal gitu kan, dari buluk-buluknya, dari jelek-jeleknya di kelas gitu kan, suka tidur, suka apa ya, nakal-nakalnya gitu kan istilah waktu SMA. Ya udahlah, kita santai, cuman ya mungkin karena kita udah kenal lama gitu kan ya, sama-sama tahu buruknya. Nah ini tuh agak nge-twist ya, nggak plot twist sih. Harusnya karena kita udah kenal lama, udah tahu kan dari jeleknya kita gimana. Malah jeleknya itulah yang bikin kita putus. Aduh, kocak sih anjing. Aneh memang, udahlah itu pengalaman yang sangat aneh sih menurutku sih. Dia yang pengen tapi malah dianya yang ini, yang apa ya, saya kalau bahasa Jawa sumpek, apa ya, kayak muak suntuk sama aku tuh, malah dianya gitu loh sama hubungan kita. Kita akhirnya putus. Agak lucu sih di situ. Ya terus sebagai cowok ya udahlah, bodo amat gitu kan, orang situ yang ini, orang dia yang pengen jalin hubungan, dia putus ya oke gitu kan. Ya di akhir sih tahu lah, kalau cewek kan kadang kan perasaan sesaat gitu kan marahnya, cuman ya karena udah keluar kata kayak gitu, ya udah aku bodo amat gitu kan, mau ngajak buatan ya bodo amat, ngapain gitu kan, orang udah kayak gitu pasti ntar juga gitu lagi ya, gitu udah gitulah plot twistnya. Makanya sekarang kalau misalnya dating apps atau apa mau sama teman sekolah, kayaknya aku nggak akan lagi deh. Trauma deh. Ceritanya ada trust issue. Gitu makanya, aduh parah ini. Agak ini agak sulit untuk menerima kenyataan. Mulai agak berat nih, udah ada yang trust issue deh. Udah ada yang trust issue nih baru main dating apps nih. Udah mulai masuk ke tema. Ya. Enggak, aku mau tanya ke kalian, mungkin ya, pernah nggak kalian dari dating apps itu ketemuan secara real life? Mungkin dari Rajif ada cerita lain dari yang tadi kan udah pasti ketemu real life kan, mungkin yang lain atau mungkin apa ya, mungkin kisah lain di kota lain gitu yang pernah sampai ketemu atau mungkin ngobrol bareng. Gimana Rajif? Ada nggak atau nggak nih? Kita gimana?
ini ada cerita sorry. lain nggak yang apa namanya, cerita kalau ketemu apa namanya, ketemuan real life sama hasil Oh, di iya. dating app selain yang Oke, tadi, oke. selain yang tadi. Selain yang Oke. tadi. Selain yang tadi ya, dating apps, ketemuan. Ya, kalau ditanya berapa kali jadiannya dari sih lumayan sih ya, adalah mungkin 3 atau 4 kali ya. Eh, yang sampai ketemuan tuh sebenarnya yang sama teman sekolah tadi. Ya, sebenarnya sekolah tadi sih. Yang lainnya tuh pas mau ketemuan, entah kenapa kok nggak lanjut lagi gitu kan, kebanyakan sih gitu. Kalau selain dating apps sih ada sebenarnya, selain dating apps ya. Dan selain dating apps tuh ada. Ya, istilahnya kenal-kenal dari sosial media gitu lah. Wah, Jalan, apa segala macam. Ya. Atau mau kita bahas ke situ juga nih. Kan ini topiknya sosial apa? Dating apps gitu kan. Ya, sama aja sebenarnya sih, Instagram sama Facebook juga sama aja sih. dating apps sih. Sama aja. Oh iya, oke. Jadi ada nih satu cewek gitu kan. Satu cewek. Nah, kita tuh kenalnya dari IG gitu kan. Ya mungkin dia taunya aku mungkin dari IG. Ya aku juga nggak tahu, dia nggak kenal dia gitu kan. Dia mungkin tanpa sengaja lihat profilku gitu kan di IG. Nah, pertama kali dia chat tuh kayak ya gimana ya? Kayak ini cewek ini kenapa sih kok ini banget gitu loh. Kayak maksa banget gitu loh, pengen deket sama aku gitu kan. Awal impressionnya tuh gitu ke aku. Jadi ya oke lah gitu kan. Akhirnya nggak lama kita pindah ke bukan pindah ke lain. Tahu dia ngechat di WA. Nah itu impactnya itu di situ aku kayak merasa nggak enak gitu, ini lah anjir, ini orang dari mana dapat WA aku gitu kan. Nah ini aku cerita pengalaman aja, mungkin kalau ada teman-teman yang mendapati kejadian kayak gini juga mungkin lebih waspada ya. Cukup sos ya. Nah ini kenapa tiba-tiba dapat nomor WA aku gitu kan, bangsan sih gitu. Ternyata setelah aku telusuri, aku tanya-tanya ke dia kan, aku senggol-senggol dikit mungkin, kalau kan takutnya nyinggung gitu kan. Ya tau lah, cewek kan takutnya malah emosi apa segala macam kan, ya itulah, banyak nggak mau nyinggung perasaan cewek intinya. Ternyata dia tuh dapatnya dari Line dulu tuh, sebelum aku kuliah atau sebelum aku lulus kuliah itu dia ada ini di IG ku tuh ada ID Line, cuman aku nggak tulis sebenarnya ID Line atau apa di situ. Aku tulis sih kayaknya, iya aku tulis ID Line gitu kan, karena dulu aku kan suka gambar, suka desain gitu kan. Mungkin ada orang yang lihat IG ku terus pengen pesen desain gitu kan satu, makanya aku masukin di situ ke deskripsi IG ku. Nah, padahal itu udah lama gitu loh. Dari aku saat ini sampai sebelumnya aku hapus dari deskripsi itu udah lama banget sebenarnya. Cuman ternyata dia udah nge-follow aku tuh dari lama. Makanya loh, anjir nih orang kok bisa gitu kan. Intel anjir. Follow dari lama itu makanya. Anjir bisa gitu kan. Ya udahlah, oke lah gitu kan, cewek gitu kan, mungkin emang suka itu kan ke aku, makanya aku ya terbuka gitu. Orang juga lagi jomblo, lagi single gitu kan, lagi nggak ada ya udahlah, sebagai temen malam mingguan, temen telepon gitu ya, pikir tuh segitu ya. Lama kelamaan ya sih. ada satu poin nih yang aku bikin ganjil sebenarnya sama cewek ini. Apa tuh? Satu poin, dia lebih tua 1, 2, 3 tahun dari aku. Lebih tua 3 tahun. Waduh. Itu yang ganjil sebenarnya. Cuman sih dari mukanya nggak terlalu kelihatan. Nggak terlalu kelihatan tua gitu, enggak. Dia juga ya sekolah udah tinggi, udah kerja gitu kan. Cuman ya aku gimana ya, nggak serak sebenarnya. Cuman ya oke lah, namanya hubungan kan jalanin aja dulu gitu kan. Kita nggak tahu akhirnya bagaimana kan, nggak tahu. Aku juga sempat cerita ke orang tua kayak gitu ya. Orang tua sebenarnya nggak setuju ya, cuman ya karena aku bilang ya coba jalanin dulu, akhirnya ya udah lepas aja gitu kan. Namanya pacaran nggak harus sampai nikah gitu bilangnya. Iya, nggak jodoh lah. Iya.
Cuman, nah ini nih yang kembali ke topik yang tadi nih, apa pas kemarin kan aku liburan. Harusnya kan aku bisa tuh ke Surabaya, lanjut ke kampung gitu kan. Landing Surabaya gitu kan apa kerja di luar pulau. Nah, aku ini bela-belain ketemu dia sampai landing di Jakarta, biar bisa ketemu dia. Dia kan rumahnya area Jabodetabek tuh. Nah, Iya. bela-belain ketemu dia. Pas sampai di kota situ udah pesen hotel, besoknya kan jalan nih. Eh, nggak taunya dia jalan ngajak keluarganya. Aduh, kampret anjir. Bisa-bisanya baru ketemu udah ngajakin orang tuanya jalan, keluarganya Ah, anjing. Kayak gimana ya? Itulah aku mulai gregetan, aduh anjing. Ya udahlah, ya udah hari itu aku udah ngelus dada aja udah. Gimana lagi tuh, ya udah pas balik ke hotel, telepon. Ya istilahnya nggak apa ya, nggak marah, nggak apa, ya ngomong biasa sebenarnya. Cuman ya agak gregetan dikit. Kenapa sih kalau ini apa ngajak orang tua sama cowok kan? Kayaknya kan kita berdua toh kita juga nggak aneh-aneh, cuman jalan makan doang gitu kan, terus selesai balik nggak malam juga, matahari masih terbit gitu kan. Ya udahlah ngomong-ngomong ya udahlah putus kita, udah aku balik langsung ke kampung naik kereta habis itu besoknya sore apa malamnya langsung Effort ya. aduh. begitunya loh. Hai. Ya, Maksudnya aku kan saya mengucapkan walaupun dari ah, oke, lanjut. iya apa jadi walaupun sebenarnya aku tuh awalnya kan ya pengennya biasa-biasa aja gitu kan, hubungannya nggak sampai ke serius punya pacaran biasa gitu kan. Cuman ya aku punya perasaan, oh ini aku punya status pacaran sama dia, aku menghargai dia gitu kan. Ya karena dia nggak mungkin kan ke kota tempat aku kerja gitu kan, yang akhirnya aku yang datang ke dia karena ya masih satu pulau gitu kan, aku bela-belain malah kayak gitu kan, apa nggak ya gimana gitu kan, kita udah jauh-jauh. Terus juga yang bikin emosi juga, satu poin yang bikin emosi pas apa orang tua aku dengar juga itu, aku kan dari Jakarta tuh naik kereta ke ini dia ke dekat rumahnya dia. Ah, Nah itu aku mau habis turun ke stasiun mau ke hotel, dia nggak nyamperin, dia nggak jemput nggak nyamperin nggak apa. Nah itu bikin orang tua aku gregetan juga. Akhirnya oh, ya udahlah, jadi salah satu pemicu juga itu. menambah stok trust issue ya berarti ya. Trust issue juga salah satunya. Ah, Ini bukan apa ya, kayak penjelasan aja sih, mungkin kayak cewek mungkin nggak apa ya, mungkin merasa kan pernah tuh ada thread yang bilang kalau cowok nggak kurang effortnya gitu. Sebenarnya effortnya ada, tapi kita merasa takut untuk melakukan effort itu. Takutnya kalian tidak menghargai itu, takutnya apa? Mungkin banyak yang ngerasain kayak itu kan. Kalau ditanya terus kalau effort juga kan nggak semua cowok itu punya waktu luang. lebih tepatnya ini sih, kalau effort ya, setiap orang tuh punya Kesibukan. iya pasti. Terus apa melakukan effortnya itu berbeda-beda gitu loh. Ya, Ada yang mungkin ya kan anggap aja nih waktu luangnya dikit banget gitu. Terus dia sempet nyamperin dan emang cuma bisa ketemu sebentar. Nah, gitu loh. Tapi kadang tuh di lain sisi itu mereka nganggap iya apaan sih kalau cuma bentar doang mending gak usah ketemu deh. iya. Nah, itu kadang bikin apa ya kayak memulai bibit-bibit pertengkaran gitu. Yang harusnya itu kita nggak perlu apa meributkan hal itu, alhasil jadi ribut gitu. Perkara hal yang kayak gitu itu tuh. Jadi effort
antar pasangan sih, sekecil apapun itu. Dan mungkin ya dari apa, aku mencoba sebagai, dari POV yang ini Mas Rajif deketin tuh cewek yang ngajak Heeh, sekeluarganya. heeh, Mungkin dia itu apa ya, orang tuanya heeh, protektif gitu, takutnya kenapa-kenapa akhirnya mereka ikut gitu. Cuma kan hmm, biasanya yang kayak gitu tuh kayak ya udah dianterin, nanti orang tuanya pisah, kalian jalan berdua. Tuh kadang kan ya, kayak gitu. heeh, Kedua itu normalnya. terus konfirmasi dulu tuh sebelum ketemu. Nah, ini dia konfirmasi nggak ke Mas Rajif nih? Enggak, Enggak. Jadi waktu enggak. ketemu Mas Rajif langsung bertemu dengan calon mertua gitu. Nah, tadi yang diomongin sama Saan bener itu apa dia dia kalau memang protektif dia orang tuanya nganterin terus ditinggal berdua gitu kan tapi ini enggak orang tuanya ngikut di belakang jalan kita makan ikut makan kita duduk ikut duduk. Jadi kan dompet nih keluar dua Oh, kali ya sebenarnya nggak permasalahan itu cuman ya kenapa ah, kok nggak dibiarin berdua aja gitu loh kan ya malu gitu kan kita kan istilahnya jalan cewek ya kan ya bukannya apa gitu. Bukannya mau berbuat apa atau apa gitu kan cuman ya kita kan ngobrol serius ngobrol santai romantis atau apa gitu kan bisa iya. ya begitulah Berarti Mas Rajif nih yang bayar makan dan minum ini. ya iya dong gimana Iya, kalau nggak dibayar kalau taruh di mana nih muka tuh gitu sebagai cowok pasti dibilang gitu lu kira gimana sih gua ini cowok cowok nih nggak apaan, ha? aduh, aduh. Aduh, lucu. Tapi apa ya? Kasihan Sebenarnya sih. keren. Kalau aku sih bilang Sebenarnya kasihan sih. keren, iya ya kan. Keren, iya. Lucu, iya. Kasihan, iya ya. Semuanya diborong aja sih. Kataku sih borong aja Mas Raji. Borong semua. Borong semua genrenya. Komedi, romantis. Aku aku Aduh. dulu aja kayak kali ya. Oh, boleh, 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 Ya boleh. wes Iya, lanjut Mas Aziz Kalau silakan gaskan. ini kalau yang dari dating app itu ada 2 kali. Iya, hitungannya 2 kali lah. Eh, yang pertama itu mungkin mungkin apa ya? Mungkin disebut kesalahanku juga enggak. Tapi kesalahan dia juga nggak bisa aku salahin. Jadi dia itu naruh umurnya itu dituain. Aku merasa diriku menjadi ya. seorang PDF saat itu. Karena aku Menjadi ketemuan, ikan pego ya. aku menjadi file PDF saat itu. Berasa soalnya gimana ya? Aku kondisi masih kuliah, terus dapat Nah, di dating apps-nya itu tertulis umur 17 tahun. Legal kasarannya udah udah ya, nggak terlalu jauh lah kasarnya. iya, Pas iya. itu pas di dating apps normal lancar, chattingannya enak, terus pindah ke sosial media itu lancar banget tuh dari sosial media langsung cepet langsung pindah ke WA kan. Iya pindah ke WA cepet banget. Terus saat di WA itu dia ngaku kalau mas sebenarnya umurku apa namanya nggak segitu gitu lebih muda dari itu kalau nggak salah masih SMP kelas 2 apa 3 gitu aku lupa. Ush, ush. 2 atau 3 gitu. File PDF-nya besar sekali, guys. Iya. Kompres dulu nggak sih? Terus karena aku mungkin merasa ya udah deh coba dulu karena memang itu niatnya itu sebelum dia ngomong gitu tuh kita ada niatan ke CFD kan niatan ketemuan. Iya kita niatan ketemuan ya karena Car Free Day ya niatnya ngapain ya jogging gitu loh atau mungkin ya jalan-jalan gitu. Nah kondisi pas jalan-jalan itu ya singkat cerita kita pulang
aku ngechat lah kasarannya, ngechat gimana gini. Ya karena dari awal sejak aku tahu umur dia cuman segitu, jauh di bawahku, aku udah mulai ya udah aku nggak peduli gitu, nggak peduli. Menjauhi ya daripada Iya, kena apa-apa. daripada kenapa kan jauh aja. Sedia payung sebelum Ya takutnya kita lanjut, nanti disalahgunakan nanti kamunya tuh. bukan, takutnya konsep cara pacaranku itu udah berbeda sama konsep dia. Takutnya itu karena apa? Iya bisa. Konsep pacaran masih SMP itu kayak cinta monyet. Iya, aku nggak tahu untuk zaman sekarang ya, tapi di zamanku dulu SMP itu hitungannya masih cinta monyet. Kalian mau ngapain SMP? Kalau kata orang dulu, pipis aja belum lurus. Betul. Kalau kata orang dulu. Kemaluan masih belum keluar bulu. Iya, itu jadi kalian mau ngapain? Beda sama kita yang udah kuliah gitu loh. Sudah kuliah kita udah terpapar dengan hal-hal negatif itu. Udah dewasa lah istilahnya. Makanya aku merasa jangan deh, walaupun apa ya, mungkin di kasar lanjut aku mungkin bakal entah menjauh atau mungkin ya kayak apa ya, teman chatting aja gitu mungkin hasilnya, tapi aku merasa that is not good, I will quit gitu aja udah keluar. Untuk yang kedua itu cukup lucu ya, aku pernah ceritain ke Aan ini yang tentang ikan cupang. Yang mana tuh? Seru nih kayaknya, apa itu? Jadi pernah match sama cewek, dia itu adik tingkat lah, kasar adik tingkat, tapi bukan satu kampus ya, beda kampus. Terus ngobrol, mungkin karena di bioku aku tulisnya ikan ya, maksudnya hobinya itu salah satunya ikan, akuarium. Dia tanya emang punya ikan apa atau punya hobi ikan apa, ya aku dengan lantang dan tegas bilang ikan cupang. karena memang dariku pribadi pun itu ya pernah budidaya dan masih penghobi sampai sekarang pun masih punya. Ini aku ya udah dengan bangganya bilang ikan cupang, dan ternyata dia juga suka. dia juga suka. Terus ngobrol, bahkan pernah kan masih ada tuh, enggak belum ketemu, masih ada tuh yang live lelang itu kan masih ada ya. Aku ngasih linknya, maksudnya nunjukin ini loh ada lelang cupang gitu. Mungkin kan kalau di daerah itu kan mungkin ikannya nggak beragam dan nggak selalu ada gitu. Aku kasih opsi lah, ini nih ikan nih, kalau mau beli ikan cupang yang lebih gampang di live lelang ini aja gitu. Terus singkat cerita, pas ketemu ini ketemu pertama nih, ini juga aneh juga sih. Ketemu pertama, awalnya tuh niat kita cuma berdua. Awalnya kita cuma berdua. Tiba-tiba karena adiknya pengen waktu masih ujian SBMPTN, jadi adiknya tuh di kota yang sama. Adiknya nggak mau ditinggal, akhirnya ikut. Jadi kita ketemu bertiga. Karena aku pun bingung, canggung, nggak tahu mau ngobrol apa, ya udah ngobrol apa ya, kasarnya ya udah sejalannya aja deh, ngobrol. Berarti mungkin karena ada kesamaan. Mungkin karena aku merasa kalah tai. Berarti ada kesamaan ya antara Mas Rajib dan Mas Azil. Pernah, tapi aku nggak trauma karena emang pada dasarnya kan ya kembali lagi di awal aku main dating apps cuma buat main-main aja gitu. Relevan ya. Relevan aja. Maksudnya persamaannya itu si wanita ini
ada keluarganya tuh di situ. Iya, dan pun Ada kesamaan nih. dan pun plotnya itu ternyata si adiknya itu pengen masuk ke kampus yang sama kayak aku gitu. Terus itu lucunya nanyain soal SBMPTN ke aku. Emang aku siapa? Aku bukan panitia. Aduh. Jadinya Aduh. ya, setelah itu ketemu lagi, tapi buat ini apa sih? Sama, tetap sama adiknya juga. Bimbel. Buat nyari ruangan SBM. Ruangan. Iya, ya udahlah ditemenin aja gitu loh. Ya, nyari ruangan berapa menit sih gitu loh. Sarannya kayak gitu lah. Itu aja sih paling. Lanjut Aan. Ini pasti epic nih. Anjay. Kasih beban. Sedot dulu nggak sih? Sabar ya. Sedot dulu nggak sih? Pengalamanku ya di dating apps terus meet up pernah, dan itu cuman 1 kali. Sekali saja tapi membuatku trauma. Jadi seperti inilah ceritanya. Wahai buset. Dan Nah, gimana? jadi ya cepet aja sih, karena aku nggak buat ngerangkai cerita yang lama itu pasti belibet. Jadi aku main cepet. Jadi di salah satu dating apps ini aku match sama seseorang. Nah, di situ kita ya ini pada umumnya gitu, kenalan, cocok di dating apps, nyaman ya kan. Terus pindah tuh sosial media, ya kan. Di sosial media kita sering chatan juga, apalah kayak waktu itu ini dia sering bantu aku kayak ngirim lowongan kerja kayak gitu tuh, dikirim kosannya tuh ke aku. Dikirim, tak lihat kalau emang sesuai dan mencukupi tuh, aku daftar lah. Singkat cerita, pindahlah aku dan dia di WhatsApp. Langsung sebut saja di WhatsApp ya. Di WhatsApp hubungan kita berdua tuh makin makin dalam gitu. Saling mengetahui satu sama lain, bla 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 dan lain-lain. Bertukar kabar gimana hari ini, saling cerita. VN-an, teleponan pernah. Setelah itu nggak lama kemudian tuh ini aku ngajak meet up tuh sama dia kan. Dia tipikal orang yang susah diajak meet up karena kesibukannya, dia kerja gitu. Kerja terus pada waktu itu kebetulan banget nih, ceritanya bukan cerita emang nih. Aku lagi ngopi sama Mas Aziz juga. Mas Rajif nggak ikut ya waktu itu ya? Nggak ikut kayaknya. Nggak ikut ya? Iya. Sama Mas Aziz dan kawan-kawan, sama teman-temanku. Aku iseng karena tahu nih dia lagi nyusul kakaknya yang kerja itu di salah satu pabrik di kota tempatku tinggal. Nah, aku chat, meet up gak? Mau meet up gak? Gitu. Terus dijawab sama dia tuh, ya mas nggak apa-apa, sambil nungguin kakakku keluar kerja gitu. Nah, itu aku langsung, weh buset, excited parah bosku. Ya, excited parah itu. Wah, bertemu itu dengan pujaan hati. Oh yoi bro, excited parah bro. Itu aku semangat banget sampai sampai
Mas Az ini harusnya dia tuh pulang. Harusnya dia tuh karena ini udah malam kan, harusnya dia pulang kan. Cuma dia eh saking penasarannya dengan ekspresiku nanti, dia menunda kepulangannya ke rumah. Jadi masih di warung. Akhirnya aku berangkat terus aku chat ke dia kan, ke si cewek ini. Kamu nggak lapar? Nah, kalau lapar titip apa nanti tak bawain. Buset. Jai, Jai. paling perhatian. Terus ya dia bilang enggak, tapi kalau bawain pentol juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku langsung tanya nih ke temen-temen nih, "Woi, pentol biasanya buka nggak guys?" Gitu. Pentol langganan. Buka nih kayaknya masih buka nih. Wah, berangkat lah aku akhirnya. Doakan berhasil ya guys ya. Berangkat dah ke bakul pentol ya. Bakul pentol, belilah pentol 2 gitu buat makan bersama. Aduh, malu banget. Jai. Habis beli pentol, berangkat. Aku lanjutkan perjalananku ini menuju tempat bertemunya antara aku dan dia. Tapi soto mate kudasai, tunggu dulu. Aku harus beli minum. Karena nggak lucu dong, waktu makan pentol terus kesedak atau keseretan gitu kan, nggak mungkin. Ya belilah aku minum di salah satu toko yang ada di pinggir jalan. Gue beli minum. Setelah itu aku lanjutkan perjalananku dan sampailah di tempat yang dijanjikan, di pabrik tempat kakaknya bekerja. Sampai di situ aku lihat dong, kok ada beberapa wanita nih di sini nih. Chat. Kamu di mana? Kamu di sebelah mana? Terus dianya berdiri sambil say hi gitu kan. Oh, berarti samperin dong. Samperin sambil ku bawa kresek dengan isi 2 bungkus pentol 5.000-an. Nah, pas itu langsung tak kasih ke dia tuh. Set tuh. Terus dia bilang, "Mas, tak gantiin ya." "Nggak usah, nggak apa-apa." Weh. Loyal. Dia, wah, Jai. menandakan apa ya? Nggak punya duitnya saya, setidaknya buat beli pentol mah nggak usah diganti gitu. Meskipun di dompet tinggal 15.000. Oke, akhirnya kita makan pentol bersama sambil bercerita ya kan tentang gimana waktu dia kuliah gitu, terus aku waktu kerja, dan sambil liatin sepeda motor, truk, dan mobil lalu lalang di jalan raya. Mungkin ada 1 atau 1,5 jam gitu. Ya nggak lama juga sih, nggak sampai 1 jam ya, nggak tahu sih. Akhirnya nggak lama kemudian tuh kakaknya keluar, cuma kakaknya nggak notice kan, nggak notice kalau adiknya ini lagi bertemu dengan diriku. Aduh. Akhirnya kakaknya nyamperin sepedanya tuh, terus adiknya kaget. "Loh, Mas, ini kakakku udah pulang." "Oh ya udah." Akhirnya aku salam lah sama kakaknya. Salam. Salim. Siapa? Temennya. Iya, temen. Emang gua udah jadian. Akhirnya setelah itu dia pulang, aku di belakangnya kan, aku ikutin dari belakang tuh. Terus dia lurus, aku belok kiri, balik ke warung nih. Nah, balik ke warung langsung gue beli kan rokok eceran Surya ya. Wah, menandakan keberhasilan. Mantap. Wes. Ora Surya, ora Semel ya. Terbaik emang. Tapi karena cukai mahal, jadi sekarang pada waktu itu Sekarang udah nggak boleh eceran. 5.002 masih lah dapat.
Akhirnya sampai warung, wah langsung dengan excited kawan-kawanku bertanya, "Woi, bagaimana kawan?" Ku jawab dengan lantang, "Lancar, tapi tangan bergetar." Wah, heng, wah, heng. Wah, dan di situ aku baru banget ngerasain kayak aku orang yang jarang kan ketemu cewek komunikasi gitu, dan baru satu kali itu aku ngerasa kayak intens banget gitu ketemu berdua gitu dan saling bercerita ya. Baru pertama kali banget itu aku nyalain rokok itu nggak bisa, tanganku getar kan kayak apa, korek ini apinya nggak bisa ke rokokku pas gitu. Akhirnya temanku yang lain berbaik hati itu nyalain koreknya itu, dia nyalain korek, apa yang nyedot. Waduh, gitu sih. Wah, oke. Setelah itu aku bercerita gimana tadi, ya, teman-temanku bahagia. Wah, kapan lagi nih dia bisa deket sama cewek gitu. Ya namanya temen ya, biasa lah. Iya, iya. Oke. Nah, itu time skip pada suatu waktu, sewaktu-waktu itu aku ini dia tuh ngajak meet up lagi lah. Aku iyain, oke nggak apa-apa, ayo gitu. Cuma waktu itu duitku lagi dikit toh. Ya ada lah, maksudnya ada kalau buat sendiri, maksudnya berdua juga cukup, cuma nanti kosong. Akhirnya pertama aku bilang waktu itu ngajak ke kafe gitu. Aku bilang, "Wih, di sini kafenya keren loh. Ada apa? Maksudnya pesennya itu lewat QR gitu. QR code, nanti di-scan keluar tuh menunya." Dianya bilang, "Ah, nggak mau ah, ribet," gitu. Ya udah kan di tempat gitu kan. Terus aku ngasih ke tempat yang biasa di situ tuh banyak juga orang pacaran tuh di situ tuh. Aku saranin tempat di situ. Tapi kata dia tuh, "Itu loh tempatnya isinya cowok semua," gitu. Bentar nyalain rokok dulu, guys. Akhirnya ya udah, terserah kamu minta kemana. Aku bilang gitu. Dia minta ke kebun binatang Surabaya. Zudet doy, anjay. Nah, akhirnya aku iyain. Cuma aku bilang tuh ke dia, bawa ini ya, aku pakai sepeda PCX nanti. Lebih tepatnya dia tanya, "Kamu pakai sepeda apa, Mas?" gitu. Aku jawab sepeda PCX. Nah, terus dia ngomel kalau PCX tuh bla 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 bla. tanpa Akhirnya, tanpa nyerang ke PCX-nya ya ini disclaimer takutnya PCX denger ya, ini, Ondan denger ini kan, ada apa dengan ya, PCX, apa yang membuat wanita enggak, itu bukan, tidak mau bukan. dikonceng dengan Nah, PCX. ya, dia katanya itu kalau digonceng PCX itu sakit gitu. Dianya sendiri nggak nyaman gitu. Aku udah siap tuh, aku ngabarin temenku buat pinjem sepedanya. Ya, aku udah ngabarin temenku, kata dia, "Oke, nggak apa-apa, pinjem aja, ntar pedamu di rumahku ganti lah. Oke, ntar bensin aku," gitu. Akhirnya, tapi aku sengaja belum bilang gitu, kayak aku kalau bilang tuh kayak ada yang ganjel gitu, kayak aku nggak boleh bilang dulu nih, kayak ada apa ini gitu. Akhirnya dia tetap ngomel tuh bla 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 dan nyuruh ini ngejual sepedaku disuruh jual sama dia tuh. Gue bilang, anjir kan, ngapain gitu, ganti aja Vario, kan enak nanti kalau ngedet gitu. Hah, cuma gitu doang kan.
Terus dia lanjut lagi, kalau nggak gitu ini jual aja buat DP mobil. Aku yang kedua kali, hah? Ngapa sih anjir? Ngapain? Kayak ini pengalaman buruk bagiku. Setelah tinggi harapanku langsung ngedon, kayak kita nih baru sekedar kenal gitu, belum sampai ke yang emang sama-sama serius. Ya. Ya sih. Mungkin dia bercanda ya, mungkin konteksnya dia bercanda. Aku positive thinking aja, cuma apa? Mungkin konteksnya dia bercanda, cuman aku nggak bisa nerima gitu. Candaannya dia yang kayak gitu. Makanya aku diemin lah. Akhirnya aku diemin. Terus apa namanya? Gak lama diblokir kan. Terus aku di situ langsung, wah anjir, bodoh amat. Saya bodoh amat pokoknya. Baru kali itu aja kayak masih sekedar kenal, mau ngedet, terus ngejokes dia ngelucu buat ngejual sepeda motor buat ganti yang buat nyaman, yang bisa nyaman buat dia, dan kalau nggak gitu disuruh buat DP mobil gitu loh. Kayak, hah? Siapa sih anjir? Anda siapa? Sepenting itu kan buat saya pada waktu itu. Kalau orang mikir Ya, gimana sih ya? tak tinggal. Ya, mohon maaf ya. Tak tinggal. Ku tinggalkan. Itulah cerita. Ya sebenarnya oke sih, cuma nggak oke banget di akhir gitu. Dan akhirnya terjawab sudah kenapa kayak rasa ganjel di hati ini, kayak jangan bilang dulu kalau kamu ada pinjaman sepeda gitu. Ternyata itu. Oh. Yes, cukup pusing, Ada saya firasat pusing. ya. Iya. Emang apa ya? Cowok sepolos diriku ini. Enggak ini ya. Agak jengkel dengarnya. Dipikir juga gimana ya? Soan mau apa? Sok mahal. Nggak, anggap kita mau DP mobil, kita turutin, kita DP mobil. Terus yang lanjutin bayarannya siapa? Gua lah, siapa anjir? Siapa lagi? Ente mau membantu saya membayar DP mobil itu. Kenapa enggak kau aja yang nyicil gitu kan, nyuruh gua gitu kan. Minta aja. Belum apa-apa udah minta, apalagi kalau udah jadi. Iya sih. Bukan gini, bukan cowok nggak mau. Tapi cowok Tapi itu kan, lihat-lihat iya, dulu. cowok kan punya pemikiran gitu. Kita kan bisa mikir, Punya rencana sendiri. kita punya rencana, kita punya kehidupan lah. Cewek gini ya, aku nggak apa ya, nggak ngegender juga sih, tapi apa ya, kan ya aku kan juga pernah pacaran gitu, ngerasa gimana ya kalau ceweknya minta terus, kayak janganlah gitu loh, kita juga punya kebutuhan lain, terus mungkin uang juga nggak, mungkin kita belum bekerja, dari segi pekerjaan belum settle, belum siap lah. Jangan terlalu apa ya, Ngatur. enggak, jangan Berekspektasi tinggi. berekspektasi tinggi dulu. Kalau masih pacaran, kalau masih ngejalin pacaran, jangan ekspektasi dulu. Pasti hasilnya nggak terlalu bagus. Bukan nggak terlalu bagus sih. Belum tentu sesuai ekspektasi. Ibaratnya seperti itu. Kadang bisa sesuai, kadang tidak. Sejak itu aku pengen jadi Ultraman. Akan kubasmi semua monster di dunia.
dan akhirnya ku uninstall semua dating apps. Ya, trauma. Bukan trauma, trust issue. Saya kayaknya lebih keren nyebut trust issue daripada trauma. Ya, seperti itulah cinta meet up. Cerita meet up saya. Iya, kawan-kawan semua. Kalau mungkin ada Ya, yang dari sosial media lain mungkin Instagram. sosial media lain. Aku dulu nih ada yang unik soalnya. Aku ada yang unik. Boleh Tapi tuh. ini aja. Kalian pernah nggak sih ditembak cewek dari email? Enggak. Jadi dulu pas aku masih SMA itu pernah, aku nggak tahu ya apa niat nih orang apa. Jadi tiba-tiba tuh dia itu di email ngakunya dia itu model. Ngakunya dia model. Langsung to the point dia suka aku, terus dia ngirim foto-foto modelnya. Terus dia itu alasannya gini, aku belum bisa WA karena aku masih entah pokoknya alat seluler dia itu masih belum bisa dipakai lah. Seperti itu. Ya mungkin karena kenapa dari email itu aja sih aku sih merasa. Dan itu fotonya itu kayak niat banget. Jadi semua foto itu sama wajahnya. Entah itu mau bener wajahnya atau gimana, aku nggak tahu. Ya semoga aja kalau dia tahu mungkin nggak tahu gimana cara ngomongnya ya sih. Jangan kayak gitu lah, please. Jujur aja aku malah takut. Screen. Oh ya, aku juga ingin disclaimer buat seseorang yang tadi aku ceritain tuh yang meet up. Kalau kamu dengar ini, kalau aku ada salah mohon maaf ya kan. Ya mohon maaf ya. Dan semoga kamu langgeng dengan pacarmu yang sekarang. Panjang. Tetap update ya. Semangat. Ya. Mungkin nih. Hari ini nanti saya ketemu sama dia nih di tempat kerjanya. Lihat, nanti akan ku-share kepada kalian berdua. Kalau jadi nanti. Kalau aku jadi sama teman-teman ke sana. Ketemu waktu shift dia juga tuh. Akan kucuci sepeda motor PCX tersayang itu sampai kinclong. Sampai jadi ambasadornya Honda. Yuk, saya sudah sering meskipun saya tidak berafiliasi dengan perusahaan manapun, tapi banyak teman saya yang sudah tergoda dengan omongan saya. Mungkin jiwa sales saya ini sangat tinggi. Mungkin dari kakak-kakak ada yang lagi open lowongan kerja, bisa tuh dikirim ke tempatnya Mas AC, nanti diteruskan ke saya sampai direct saya. Ya biar saya tuh bisa gitu, pengen kayak teman-teman yang lain bisa emang menyenangkan dirinya sendiri, pasti menyenangkan keluarga, dan kalau emang udah punya pacar kan bisa menyenangkan pacarnya tuh. Soalnya gini teman-teman, Andit ini hitungannya di Twitter itu punya power. Dia punya masa gitu. Walaupun nggak banyak tapi dari masa itu punya masa. Lah itu dia yang bikin dia punya power itu. Masa dia punya masa. Barang siapa yang melawan saya tergabung dengan komunitas yang cukup gede di Indonesia itu. Yang buat ya gede banget itu. Saya seorang manusia biasa saja yang dicap kalahan dalam percintaan, tapi tidak kalau soal makan. Ya kalau ada yang mau makan bareng nih, ayo, nggak apa-apa, yuk.
Ayo. Ini Daerah Jawa kita Timur. semua yang lagi podcast lagi free semua kok. Daerah Jawa Timur ya lebih tepatnya. Gak apa-apa, kita jauh-jauhan gak apa-apa. Kamu di Jakarta, aku di Jawa Timur kan. Nanti kita fit call tuh. Nah, duel kan. Aku bisa kok makan piring gitu, bisa kok. Bisa. Mungkin ada kisah lain yang mau disampaikan. Udah 1 jam loh. Aku nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sih aku udah. Nggak ada. Berarti udah ya anggap aja udah selesai. Mungkin kita punya tapi kita yang nggak terlalu kepengen cerita, mungkin terlalu aneh. Atau mungkin gimana? Lebih tepatnya nggak ada sih kalau aku. Meskipun ada mungkin nggak akan ku ceritain deh. Bukan hal yang bisa bisa diceritakan juga gitu. Karena fokus pada kali ini tuh di dating apps-nya sendiri sih. Kalau di sosmed sendiri mungkin ada, cuma kan hal yang harus ku ceritain juga buat sekarang. Ya mungkin ini nanti ada cut-nya sih mungkin ya. Nggak tahu tapi ya lihat nanti. Oh mungkin ini video akan diupload di YouTube. Aku nggak tahu bakal aku share di Instagram atau enggak. Paling ya aku kasih teman-teman buat share lah. Ya, takutnya Harus nanti aku bakal share di Twitter sih. takutnya X. ada yang merasa nanti gimana kan juga enak. Tapi aman sih kalau di Instagram utama aku sih. Ya aman. Bisa lah, itu Kalau aman. yang di second kan itu yang bahaya. Itu yang aman meskipun orang yang dalam cerita bukan cerita, kita dari real karena kita asli kan. Dari pengalaman kita ini mungkin ada yang merasa mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau emang merasa kalau saya dan kawan-kawan salah, mohon dimaafkan. Kalau emang kalian nggak merasa salah ya tolong dibenerin lah. Oke, introspeksi. udah oke. Itu aja mungkin ini udah malam. Ya kita nggak bisa kenceng-kenceng kalau ngomong. Iya, closingan. Bukan duduk-duduk. Ceban Closingan. terakhir. Terima kasih yang udah dengerin. Kalian nggak perlu nonton ini karena mungkin isinya cuman orang bro di Discord nantinya. Kalau aku lagi males ngedit. Tapi ya udah. Ya nggak penting, sebenarnya nggak penting. Nggak Cuma, penting. ya, Soalnya beda sama Bahas hasil emang. mungkin yang podcast pertama mungkin Penting ada semua. kayak visualnya karena bahas Boruto ya kita. Kalau nggak ada visualnya nggak asik gitu. Di ini kan kita bahas tentang diri kita sendiri hari-hari jadi ya. Makasih yang udah dengerin. Bye bye. See you.